Tuhan, saat ini kita sudah berada di dalam edisi renungan kita di bulan Maret, yaitu dalam satu pokok tema menangkal pengajaran sesat melalui firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Apapun bisa kita akses dengan mudah, entah itu khotbah, renungan, bahkan ajaran-ajaran rohani dari berbagai sumber. Sekilas itu semuanya terlihat baik, rohani, dan membangun. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dari Matius 24 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini berarti bahwa tidak semua yang kita dengar itu, tidak semua yang kita lihat, atau tidak semua yang kita terima itu benar di hadapan Tuhan. Bahkan penyesatan seringkali datang dengan cara yang halus, dengan cara yang menarik, dan seolah-olah semuanya itu benar. Nah, rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini kita dihadapkan pada begitu banyak suara dari media sosial, dari teman kita, dari figur-figur publik dan lain sebagainya yang seringkali terdengar meyakinkan, tetapi itu semua belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tidak semua yang viral itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada pengajaran yang tampak rohani tetapi sebenarnya itu menyesatkan. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya sebagai kaum muda, untuk senantiasa memiliki dasar yang kuat agar kita tidak mudah disesatkan. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa pengajaran sesat itu nyata dan dekat. Yesus sendiri mengatakan bahwa banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Kata banyak ini menunjukkan bahwa ini bukan hal yang jarang terjadi. Bahkan hari ini kita bisa menemukan di berbagai ajaran yang menyimpang melalui media sosial, melalui video-video, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Seringkali ajaran sesat itu tidak langsung terlihat salah. Mereka bisa menggunakan ayat Alkitab, memakai bahasa rohani, dan seolah-olah itu terlihat sangat meyakinkan. Namun ajaran yang mereka ajarkan itu bisa menyimpang. Misalnya mereka lebih menekankan berkat daripada pertobatan. Ajaran tersebut lebih meninggikan manusia daripada Tuhan. Atau ajaran yang diajarkan itu memutarbalikkan kebenaran tentang Kristus. Tidak semua yang terdengar rohani itu berasal dari Tuhan. Ada ajaran yang terlihat baik, ada ajaran yang terdengar sangat meyakinkan, bahkan memakai ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya itu semua menyimpang dari kebenaran. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga perlu memiliki sikap waspada dan tidak mudah percaya. Sebagai generasi-generasi muda, kita sering sekali mudah terpengaruh dengan sesuatu yang sedang tren atau yang sedang populer. Kalau banyak yang ikut, kita juga cenderung ikut-ikutan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak sekedar ikut-ikutan. Kemudian firman Tuhan itu merupakan satu-satunya alat untuk menangkal pengajaran sesat. Sama seperti seseorang membutuhkan kompas untuk menentukan arah. Nah, kita juga sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dan dengan memahami firman Tuhan, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Menjadi anak muda yang hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai ajaran itu memang tidak mudah. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan salah arah atau berjalan tanpa arah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tersesat. Dia sudah memberikan firman-Nya sebagai perdamaian atau sebagai pedoman hidup yang pasti dan tidak berubah.
Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup, tentunya kita tidak akan mudah goyah oleh pengajaran yang salah. Sebaliknya, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, dan tentunya bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran. Untuk itu rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai persekutuan kaum muda, tentunya kita tidak dipanggil hanya untuk berkumpul, hanya untuk bernyanyi dan merasakan sukacita bersama, tetapi lebih dari itu kita dipanggil untuk menjadi sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak semua yang terdengar rohani itu berasal dari Tuhan. Ada ajaran yang terlihat baik, terdengar meyakinkan, bahkan memakai ayat Alkitab, tetapi sesungguhnya menyimpang dari kebenaran. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan yang sehat adalah persekutuan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama. Persekutuan yang sehat ialah persekutuan yang saling menguatkan di dalam kebenaran, bukan hanya sekedar hiburan semata. Jika setiap kita sebagai kaum muda sungguh-sungguh berakar di dalam firman Tuhan, maka tentunya kita tidak akan mudah disesatkan. Bahkan ketika kita bisa menjadi terang bagi teman-teman kita yang lain yang mungkin sedang kehilangan arah atau sedang dalam kebingungan di dalam membedakan kebenaran, mari kita bangun persekutuan yang bukan hanya ramai tetapi juga kuat, persekutuan yang dewasa, dan tentunya persekutuan yang berakar di dalam firman Tuhan. Kiranya kita semua menjadi generasi yang tidak mudah disesatkan, tetapi senantiasa menjadi generasi muda yang tetap teguh di dalam kebenaran sampai akhir. Amin atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.